Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Kamis 16 Januari 2025 bersama saya Adoltina Moloko. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang di hadirat-Mu untuk belajar mengenal-Mu lebih dekat lagi melalui perenungan firman Tuhan pagi ini. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam perenungan kita pagi ini, saya ambil dari Yohanes pasal 6 ayat 47 yang berbunyi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Adapun temanya saya berjudul hidup kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sudah 16 hari kita berada di tahun 2025 dan mungkin sudah banyak resolusi yang kita buat untuk menjalani hidup yang sementara di dunia ini. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk kembali membuat resolusi komitmen iman percaya kita kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Dengan merenungkan pertanyaan, apakah kita yakin dengan pasti akan bersama-sama dengan Allah dalam kekekalannya kelak? Dan mengapa Allah izinkan kita masuk ke surganya? Banyak orang berkata kita harus berbuat baik, tetapi harus sebaik apakah kita? Karena hidup kekal atau surga adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak kita dapati karena usaha atau upah, seperti kita menerima hadiah. Nah, begitu juga dengan hidup kekal, diberikan Allah dengan cuma-cuma, kita tidak perlu membayarnya. Tetapi semua orang tidak dapat memperolehnya karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Nah, semua manusia di dunia ini telah berdosa, termasuk kita. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Dosa juga adalah tidak peduli terhadap Allah dan tidak melakukan kebaikan yang bisa kita lakukan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap, tidak mungkin menarik rambutnya untuk mengangkat dirinya. Sebab hidup kita bukan seperti timbangan, asal kebaikan kita lebih banyak dan kita berharap bisa masuk surga. Karena untuk masuk surga, Allah menuntut kita harus sempurna, yaitu tidak boleh ada satupun dosa dalam hidup kita. Jadi, mustahil kita bisa masuk surga dengan perbuatan baik kita. Berarti harus ada cara lain. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Allah tidak seperti kakek yang baik, hanya mengasihi tapi tidak menghukum. Allah juga bukan seperti tokoh polisi yang adil, hanya menghukum tetapi tidak mau mengampuni kita yang berdosa. Yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Allah kasih tidak ingin menghukum, tetapi Allah yang adil harus menghukum. Nah, bagaimana Allah mempertemukan kasih dan keadilannya? Ada sebuah cerita. Samila adalah jenderal yang adil dan bijaksana. Suatu malam prajuritnya melaporkan ada yang mencuri makanan. Samila sangat marah dan mengumumkan, siapapun yang mencuri makanan akan dicambuk 50 kali di depan umum. Tidak lama kemudian, pencurinya tertangkap dan ternyata pencurinya adalah ibu kandung Samila sendiri. Dia mengalami masalah. Jika ia menghukum ibunya, berarti dia tidak kasih. Tetapi jika ia tidak menghukum ibunya, berarti dia tidak adil. Akhirnya dia menyuruh prajuritnya untuk mencambuk dia sebagai ganti ibunya. Dengan cara mengorbankan diri inilah keadilan Samila dapat ditegakkan, sekaligus kasih kepada ibunya dibuktikan. Demikian juga cara Allah. Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang kelahirannya kita rayakan di hari Natal. Yesus hidup tanpa dosa, dia sempurna. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa kita.
Sebelum mati Yesus berkata, sudah selesai. Artinya seluruh hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus sekali dan untuk selamanya. Yesus mati dan dikuburkan, tetapi karena Dia Allah, maka Ia bangkit dan naik ke surga dan menawarkan hidup kekal kepada kita sebagai anugerah atau hadiah cuma-cuma. Anugerah hidup kekal ini hanya dapat diterima dengan iman. Iman ibarat kunci untuk membuka pintu surga. Ada banyak kunci, tetapi hanya ada satu kunci yang benar, yaitu iman yang menyelamatkan. Dan kunci-kunci yang lainnya adalah iman yang tidak menyelamatkan. Misalnya, iman yang melompat dalam gelap. Artinya, kita percaya tetapi tidak tahu siapa atau apa yang kita percayai. Hanya ikut-ikutan saja, ikut berdoa, ikut beribadah, melakukan kegiatan rohani lainnya, tetapi tidak mengerti maksudnya. Atau iman yang berdasarkan akal saja, artinya tahu tentang Yesus dan setuju Yesus adalah juru selamat, tetapi kita tidak mengandalkan Yesus untuk keselamatan kita. Atau juga iman yang sementara, yaitu sudah mengandalkan Yesus, tetapi hanya untuk hal-hal sementara di dunia ini saja. Nah, iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Mengenal artinya kita harus punya relasi, sedangkan mengandalkan artinya mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Sekarang kita sudah pahami bagaimana cara bisa bersama dengan Allah di surga. Dan pasti kita juga mau bersama dengan Allah, kan? Jika demikian, mari kita ungkapkan kerinduan kita kepada Allah di dalam doa. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya. Ampunilah semua dosa saya, masuklah dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolong saya untuk meninggalkan dosa dan hanya taat kepada Yesus saja. Sesuai dengan janji-Mu, sekarang saya sudah menjadi anak-anak Allah dan memiliki surga. Dalam nama Yesus, amin. Nah, inilah janji Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 47. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi, jaminan keselamatan kita terletak pada janji dan kesetiaan Tuhan yang tetap kuat memegang tangan kita. Seperti dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sekarang kita tahu pasti masuk surga karena percaya hanya kepada Yesus saja, bukan karena perbuatan baik. Tetapi kita harus berbuat baik sebagai ucapan syukur kita dan sebagai bukti keselamatan kita. Sebagai orang percaya tentu kita harus bertumbuh dengan membaca Alkitab setiap hari, berdoa senantiasa, beribadah hari Minggu di gereja, mengikuti persekutuan dan bersaksi, menceritakan tentang kepastian masuk surga yang sudah kita miliki kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk jaminan kepastian keselamatan kekal yang kami miliki. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan berkati.